Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya Haidar Akmal Fikri dengan NIM 228460006 pada mata kuliah literasi di SD kali ini dengan tugas review buku pada minggu kelima. Saya tetap review buku dengan judul Quiet karya Susan Cain dengan melanjutkan pada bab kelima bagian kedua dengan judul Di Luar Temperamen. Pada bagian kedua bab kelima ini, Susan Cain melanjutkan penelitiannya dari mana yang sebelumnya. Ia meneliti bagaimana hasil penelitian dari Profesor Kagan yang menciptakan atau mengemukakan bahwa seorang manusia meneliti dari bayi hingga remaja, mereka memiliki reaktif tinggi dan reaktif rendah, di mana hal tersebut memiliki keterkaitan bagaimana kepribadian yang akan dimilikinya suatu saat nanti, di mana reaktif tinggi memiliki kepribadian introvert dan juga sedangkan reaktif rendah nantinya akan memiliki kepribadian ekstrovert. Pada bab sebelumnya, Profesor Kagan hanya meneliti manusia dari bayi hingga remaja, sedangkan pada bab kelima ini penelitian dilanjutkan oleh Dr. Schwartz yang merupakan anak didiknya juga dari Profesor Kagan yang melanjutkan ke jenjang dewasa. Jadi manusia-manusia yang sebelumnya bayi hingga remaja yang sebelumnya diteliti oleh Profesor Kagan kali ini sudah beranjak dewasa, sehingga hasil yang ditemukan oleh Dr. Schwartz ini bahwa meskipun seorang sudah dewasa, tetapi ternyata bawaan temperamennya sebagai seorang introvert dan ekstrovert tetap terpicu atau memang ada di dalam dirinya seperti itu. Meskipun pendewasaan terkadang memiliki pandangan dari orang lain bahwa kita seperti biasa saja menjalani kehidupan seperti biasanya seperti itu. Tapi ketika seorang introvert khususnya lebih terlihat bagaimana ketika ia di luar terlihat luas atau percaya diri menjalani keseharian seperti biasa, tetapi begitu dihadapkan kembali dengan hal-hal yang baru, ketika diberikan stimulus oleh Dr. Schwartz, ia tetap menunjukkan bagaimana dirinya sensitif atau memang memiliki respon yang berlebih atau terkejut ketika melihat atau merasakan hal-hal yang baru. Pada bab kelima ini juga Susan Cain mengajak kita mengenali bagaimana pengalamannya dengan mengenalkan beberapa teman-temannya, di mana bahwa setiap introvert atau setiap ekstrovert itu tidak selalu menunjukkan hal yang dimilikinya atau sebagai dasar introvert dan ekstrovert. Seperti misalnya salah satu teman dari Susan Cain ini memiliki sifat introvert pada dasarnya, tetapi ia memiliki keberanian yang sangat besar, malah memang menjadi orang yang terpercaya sebagai pembicara yang sangat baik seperti itu. Jadi meskipun dia memiliki kepribadian introvert di mana ia sebagai pemalu, tetapi bisa menangani bagaimana keberanian atau melawan ketakutan dirinya sendiri untuk berbicara di depan umum atau berbicara di depan halayak ramai seperti itu. Jadi Profesor Kagan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang introvert itu bukan pemalu, tetapi lebih ke malu-malu. Kemudian teman Susan Cain yang lain, seorang yang aktif di dunia perpajakan, ia memiliki sifat yang ekstrovert, tetapi ia terkadang lebih nyaman ketika ia dapat didengarkan atau berada di lingkungan yang bersama orang-orang introvert. Ia memang bisa mengenali atau bergabung atau mengobrol dengan lingkungan sekitar yang baru, tetapi ia meskipun seorang ekstrovert lebih nyaman bertemu dengan orang-orang yang bisa menghargai dirinya, mendengarkan dirinya sebagaimana orang-orang introvert seperti itu. Jadi terkadang manusia-manusia di luar sana juga, bahkan di lingkungan kita, tidak dapat kita tebak sebagaimana apa yang ditunjukkannya bahwa ia seorang introvert ataupun extrovert.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.